Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar kimia anak-anakku yang saya sayangi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia itu ada 5, yaitu hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum perbandingan jumlah molekul. Kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama itu adalah hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Bunyinya, dalam reaksi kimia, massa zat sebelum reaksi dan massa zat sesudah reaksi itu adalah sama. Jika kita mereaksikan sesuatu sebelum reaksi dan sesudah reaksi itu adalah sama. Bagaimana dengan karat pada besi? Apakah berat awal besi sama dengan berat besi saat berkarat? Nah, jawaban dari pertanyaan ini adalah sesuai dengan hukum kekekalan massa bahwa berat besi itu akan sama dengan berat besi berkarat. Karena apa? Besi itu berkarat itu memerlukan oksigen atau air. Jadi berat besi ditambah berat air itu akan sama dengan berat besi yang berkarat. Kemudian kasus yang kedua, bagaimana dengan pembakaran kertas? Apakah berat kertas sama dengan berat hasil pembakaran? Nah, ini jawabannya juga sama. Sesuai hukum kekekalan massa, berat kertas sebelum reaksi dan berat kertas hasil reaksi itu adalah sama. Jadi saat kita membakar kertas, itu kertas dibakar perlu oksigen. Jadi berat kertas dan berat oksigen itu akan sama dengan berat abu dan sisa abu seperti air. Jadi hasil pembakaran itu selain abu juga terbentuk air, di mana masanya nanti akan sama. Itu hukum kekekalan massa. Kemudian hukum yang kedua itu adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Bunyi hukum Proust ini adalah perbandingan massa unsur penyusun suatu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contoh dari hukum ini adalah seperti ini. Jika kita mereaksikan hidrogen dan oksigen, maka akan terbentuk air. Perbandingan tetapnya adalah 1 dibanding 8 dan 9. Jika kita mereaksikan 1 gram hidrogen, akan diperlukan 8 gram oksigen, sehingga massa air yang terbentuk adalah 9 gram. Jika kita mereaksikan hidrogen 2 gram dan oksigen 8 gram, maka akan tetap terbentuk air 9 gram. Dari kasus ini akan bersisa gas hidrogen sebanyak 1 gram. Kemudian, jika kita mereaksikan hidrogen 1 gram dan oksigen 9 gram, maka tetap terbentuk air 9 gram dan 1 gram oksigen sisa. Sebaliknya, jika kita mereaksikan 2 gram hidrogen dan oksigen 16 gram, maka akan terbentuk air 18 gram. Contoh lagi, jika kita mereaksikan 4 gram hidrogen dengan 40 gram oksigen, berapa gram air yang terbentuk? Ingat, perbandingannya adalah 1 dibanding 8, nanti hasilnya adalah 9. Jadi, jika 4 gram hidrogen, maka oksigen yang diperlukan adalah 4 kali 32, berarti 4 kali 8 sekitar 32 gram. Jadi air yang terbentuk adalah 4 ditambah 32, yaitu 36 gram. Sisa oksigen itu adalah 8 gram. Nah, itu untuk lebih jelasnya di sini sudah ada contoh perbandingannya 1 dibanding 8. Jika ini 4 gram, berarti oksigennya 8 kali 4 32, hasil H2O-nya 36, oksigennya bersisa 8 gram. Oke, kita lanjutkan untuk latihan soalnya. Dalam suatu senyawa AB, kita ketahui perbandingan massa A dibanding dengan massa B itu 2 dibanding 1. Jika terdapat 60 gram senyawa AB, tentukan massa masing-masing unsur dalam senyawa tersebut. Nah, untuk menjawab ini, caranya adalah massa A
massa A itu sama dengan 2 dibanding dengan 3 dikalikan dengan 60, karena senyawa AB sebesar 60, jadi ketemu 20 kali 2 40 gram. Kemudian massa B perbandingannya 1 dibanding 3 dikalikan 60, jadi akan ketemu 20. Jika massa A kita tambahkan dengan massa B, maka akan ketemu senyawa AB sebesar 60 gram. 40 ditambah 60. Nah, kemudian soal yang kedua, perbandingan massa Fe dibanding massa S itu 7 dibanding 4 untuk membentuk senyawa besi sulfida. Bila 30 gram besi atau Fe dan 4 gram belerang atau S dibentuk menjadi senyawa besi sulfida FeS, berapa gram massa besi sulfida yang terjadi? Nah, untuk kasus seperti ini, perbandingan Fe dan S itu adalah 7 dibanding 4. Besinya adalah 30, belerangnya 4. Nah, jadi sesuai perbandingan tersebut, S 7, kemudian Fe perbandingannya 7, kemudian S nya adalah 4. Karena belerangnya 4 sesuai dengan ini, berarti Fe nya seharusnya 7 kali 4, ketemu dengan 28. Nah, S nya tetap 4, jadi FeS yang terbentuk itu sama dengan 28 ditambah dengan 4, jadi ketemu 32 gram. Nah, ada sisa zat besi sebesar 2 gram, karena besi yang disediakan ada 30, ternyata yang bereaksi adalah 28. Nah, ini cara mengerjakannya. Kita lanjutkan untuk hukum berikutnya, yaitu hukum Dalton atau hukum perbandingan berganda. Bunyinya adalah bila dua unsur membentuk dua jenis senyawa atau lebih, di mana salah satu unsur tersebut sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Ini adalah contohnya. Jadi N dan O itu bisa membentuk senyawa dengan bermacam-macam rumus. Ada NO2, ada NO, ada N2O3, dan N2O4. Nah, perbandingannya N dengan O pada senyawa N2O itu adalah 7 dibanding 4. Kemudian perbandingan N dengan O itu adalah 7 dibanding 8. Pada N2O3 itu 7 dibanding 12. Pada N2 dan O4 itu 7 dibanding 16. Ini adalah massa atomnya. Nah, dari tabel tersebut terlihat bahwa bila massa N dibuat tetap atau sama sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigen itu adalah 4 dibanding 8 dibanding 12 dibanding dengan 16, atau 1 dibanding 2 dibanding 3 dan dibanding dengan 4. Ini adalah penerapan hukum perbandingan tetap. Kita lanjutkan hukum selanjutnya, yaitu hukum Gay-Lussac atau hukum perbandingan volume. Bunyinya, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas yang bereaksi dan hasil reaksi itu berbanding sebagai bilangan bulat. Jadi ini khusus untuk gas. Contohnya adalah jika hidrogen 1 liter dan oksigen setengah liter akan terbentuk uap air sebesar 1 liter. Maka perbandingannya kita bulat yang paling sederhana, 1 dibanding 0,5 dibanding 1, atau 2 dibanding 1 dibanding dengan 2.
Kemudian nitrogen 2 liter dan hidrogen 6 liter akan terbentuk amonia sebesar 4 liter. Jadi perbandingannya 2 dibanding dengan 6 dibanding dengan 4, atau 1 dibanding dengan 3 dibanding dengan 2, dan seterusnya. Itu adalah contohnya. Nah, sekarang hipotesis yang terakhir yaitu hipotesis Avogadro atau penentuan volume gas bereaksi dan hasil reaksi. Bunyinya, pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Atau perbandingan volume gas yang bereaksi itu akan sama dengan koefisien reaksi. Contoh, H2 ditambah O2 akan terbentuk H2O. Jika kita setarakan akan menjadi 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Jika volume H2 diukur pada 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm adalah 10 liter, maka volume gas O2 dan H2O pada tekanan dan suhu yang sama dapat ditentukan dengan cara berikut. Jadi volume H2 dibanding volume O2 itu sama dengan koefisien H2 dibanding koefisien O2. Jadi volume O2 itu 0,5 kali 10 liter atau 5 liter. Nah, jika volumenya ini 10 liter, maka O2-nya adalah 5 liter karena perbandingannya 1. Jadi volume H2O itu sama koefisiennya dengan H2, jadi adalah sama sebesar 10 liter. Jadi perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Kalau ini 20 berarti ini 10, ini 20. Kalau ini 40, ini 20, ini 40 liter. Terakhir kita latihan soal. Tuliskan persamaan reaksi yang menunjukkan bahwa perbandingan gas nitrogen N2, gas hidrogen H2 yang bereaksi dengan H2 bereaksi dengan amonia NH3 dihasilkan perbandingan 1 dibanding 3 dibanding 2. Jadi kita kerjakan seperti ini. Nah, N2 bereaksi dengan 3H2 menghasilkan 2NH3. Nah, ini adalah persamaan reaksi setaranya. Nitrogen ditambah 3 hidrogen akan membentuk 2 molekul amonia. Kemudian yang kedua, gas metana CH4 terbakar di udara menurut reaksi berikut. CH4 ditambah 2O2 akan menghasilkan CO2 dan 2H2O. Jika gas metana yang terbakar pada suhu dan tekanan yang sama sebesar 1 liter, berapa liter O2 yang diperlukan? Jadi berdasarkan koefisien ini, jika gas metananya 1 liter, berarti gas O2 nya sebesar 2 liter karena ini 1, ini 2. Kemudian gas CO2 yang terbentuk itu akan sama dengan gas CH4, yaitu sebesar 1 liter. Perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume. Itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tanya melalui WA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.